Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Everyzone, halo everybody, halo Al, apa kabar semuanya? Saya harapkan kalian baik-baik saja dan welcome to new my friend. Mungkin di antara kalian baru kepo-kepoin channel aku, baru lihat-lihat video aku. Yuk cus, jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya, dan kalian komen juga di setiap video aku, dan di kolom komentar kalian follow aku juga di Instagram dan Instagramnya nanti saya kasih linknya di link deskripsi. Oke guys, dan di konten kali ini aku akan melanjutkan konten yang sebelumnya, yaitu cerita di akhir tahun 2020 part kedua. Yang kemarin kan di part pertama dan sekarang di part kedua. Oke guys, dan kita mulai ya ceritanya biar mempersingkat waktu. Dan sekali lagi ini video semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, dan mari kita mulai pertama yang ceritanya. Oke guys, dan setelah itu kan aku lapor ke 1955, dan mungkin dari hari Jumat Selasa begitu, itu akhirnya agent menelpon saya yang menanyakan kenapa kok kamu menelpon 1955 dan melaporkan keluhan dengan agent, dan itu agent itu menelpon itu sehari sampai berapa kali. Tapi ya saya bilang saya melapor ke 1955 karena saya tidak suka dengan perlakuan Lose terhadap saya. Yang pertama dari sikap Lose yang saya mengatakan saya mau pindah agent, tapi Lose tidak akan mengabulkan. Dan yang kedua sikap Lose terhadap saya, yaitu saya disuruh tanda tangan dan saya tidak boleh membaca. Saya sudah mengatakan berulang-ulang, dan akhirnya Lose itu marah-marah sama saya. Kenapa kamu nggak ngomong dulu sama saya kalau mau lapor 195? Saya sudah bilang, tapi Lose sudah mengabaikan. Akhirnya dia bertanya kepada saya, apa sih mau kamu? Saya bilang, saya mau pindah agent, dan yang kedua saya mau membaca apa surat itu. Dan akhirnya dia bertanya, kamu saja apakah kamu juga membaca surat kontrak yang dulu dari Indonesia, yang waktu saya mungkin 2,5 tahun yang lalu sebelum saya datang ke Taiwan. Dan saya mengatakan saya membaca dan saya mempunyai fotonya. Itu sebabnya saya bisa mengatakan ini. Dan yang saya tidak sukai lagi, yaitu waktu saya menanyakan cuti tahunan, itu Lose menjawab apa dengan saya, kamu itu kan hanya pekerja PRT, bukan pekerja pabrik. Nah, di sini kan kita bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan menurut dia mungkin saya dibodohin, saya tidak mendapatkan cuti tahunan. Ini hanya garis bawahnya saja. Itu sebabnya saya bilang saya mempunyai surat kontrak yang dulu dari Indonesia, makanya itu saya tahu tentang cuti tahunan. Dan akhirnya dia bertanya, apa mau kamu? Satu, saya hanya mau apa isi surat yang saya tanda tangani, dan saya mau minta pindah agent.
dan akhirnya dia menyetujui dengan satu syarat, yaitu saya harus membuat surat pernyataan yang istilah mencabut laporan saya ke 1955. Dan akhirnya di hari itu juga LOSE itu mengirimkan surat yang kemarin saya tanda tangani dan ditandatangani majikan, yaitu di handphone yang ini ya. Dan suratnya ntar dulu saya baca kalau nggak salah. Nah, ini suratnya, yaitu surat, nggak kelihatan ya guys. Nah, surat persetujuan pengurusan habis kontrak. Jadi setelah saya melapor ke 1955 dan Depnaker Taichung itu menghubungi agen saya, sampai akhirnya setelah berbicara saya marah-marah, dia minta maaf, dan akhirnya LOSE itu minta maaf sama saya atas sikap dia yang meremehkan saya secara tidak langsung. Dan akhirnya di hari itu juga dia mengirimkan salinan atau foto yang kemarin saya tanda tangani. Nah, di situ baru saya tahu bahwa itu adalah surat persetujuan atau pemutusan kontrak di majikan yang sekarang, yaitu istilahnya yang majikan yang sekarang, dan saya bersetuju untuk pindah dari majikan yang sekarang. Padahal saya kan tidak mulu-mulu, hanya ingin tahu apa yang saya tanda tangani, tapi mereka tidak merespon dengan baik. Nah, sampai akhirnya di keesokan harinya LOSE itu menelpon saya karena mengatakan orang Depnaker menelpon dia dan saya harus membuat surat pencabutan laporan yang ke saya 1955. Dan memang waktu itu kalau nggak salah orang dari Depnaker Taichung itu menelpon saya, tapi yang biasanya itu kan dulu saya sudah pernah membuat laporan 1 kali dan mereka sesuai dengan jadwal. Tapi kalau yang ini karena saya tidak tahu, jadi mereka menelpon saya laki-laki itu dari Depnaker Taichung itu pagi sekitar jam 10. Dan waktu itu saya berpikir jangan-jangan ini bukan orang Depnaker, ini hanya tipu muslihat dari LOSE, dari agen saya supaya saya mau mencabut laporan dari 1955. Dan sampai akhirnya saya bilang, LOSE itu jangan bohong sama saya tetap bersikeras saya nggak mau mencabut laporan yang saya laporkan di 1955. Akhirnya kami pun ada cekcok juga sama LOSE itu, dan sampai akhirnya hari Kamis LOSE itu menelpon majikan, dan majikan mengatakan kalau saya akan dibawa ke Depnaker untuk membuat surat persetujuan pencabutan laporan tentang sikap kurang tidak baik agen terhadap saya. Dan saya pun ya sudahlah, pada intinya lah aku nggak mau memperpanjang juga. Dan akhirnya saya sekitar jam 10:30 itu LOSE di tanggal 31 dia datang dan menjemput saya, dan kami pergi ke Depnaker Taichung. Dan di situ saya bertemu dengan bapak siapa namanya, pokoknya dari pemerintah Taichung. Dia menanyakan tentang kenapa saya membuat laporan tentang agen itu, dan saya menceritakan semuanya, dan mereka merespon baik. Terima kasih untuk Bapak Depnaker yang merespon saya dengan baik dan merespon keluhan saya, karena saya memang sudah 2 kali melaporkan
ke 1955. Dan akhirnya sebenarnya sih masalah simpel ya, di sini kita garis bawahi. Ini memang masalah simpel, tapi akhirnya saya menerangkan begini apa permasalahannya dan kenapa saya melapor 1955. Dan akhirnya disingkat kata, di akhir cerita, akhirnya dari Bapak dari Depnaker meminta saya untuk mencabut laporan ke agen itu dengan saya membuat surat persetujuan pencabutan laporan itu. Dan akhirnya saya pun mencabut laporan itu ya guys. Nah inilah guys, saya membuat surat pencabutan laporan yang mereka seperti ini dan ditandatangani sama mereka. Dan akhirnya di situ saya juga baru tahu bahwa sebenarnya niat saya itu dan dan Bapak dari Depnaker itu saya ucapkan juga terima kasih, karena juga mau selain memberikan saya info, juga jika saya ada masalah tidak perlu menghubungi 1955, cukup menghubungi dari Depnaker, dan mereka memberikan nomor saya 5 nomor dari Depnaker yang bisa saya hubungi jikalau saya ada masalah apapun dan tidak perlu menghubungi 195. Sebenarnya ya guys, di sini aku hanya ingin memberi pelajaran kepada agen itu, bahwa maksud saya itu berikanlah hak seperti yang kita mau. Berikanlah hak sebelum tanda tangan itu untuk membaca dulu, dan jangan merendahkan pekerjaan siapapun, karena pekerjaan apapun itu halal. Kami bukan mencuri, kami juga hanya ingin dihargai, bukan direndahkan. Nah, dari sini aku juga mendapat pengalaman bahwa untuk kalian semuanya, ini aku hanya berbagi share kepada kalian. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi, ini tidak dianjurkan untuk lapor ke 1955. Jadi kalau selagi masih bisa diselesaikan baik-baik dan agen merespon dengan baik, kita tidak perlu melapor ke 1955. Dan kalau memang agensi itu memang sudah tidak merespon dan selalu mengabaikan kita, ya apa boleh buat, kita harus melapor. Dan kita memang berhak untuk melapor itu, berhak untuk mendapatkan sesuai dengan perjanjian kerja. Nah, di sini aku hanya share kepada kalian, dan untuk kalian semua teman-teman aku yang ada di Taiwan, baik yang lama ataupun yang baru, jikalau kalian ada masalah atau unek-unek atau apapun itu, lebih baik kalian langsung lapor ke 1955. Jangan takut, mereka merespon kok, dan Depnaker pun akan merespon kalian dengan baik, asal kita melapornya dengan sopan dan dengan keadaan yang kita alami. Jangan berbohong, karena itu bila kita membuat laporan yang palsu itu berakibat fatal. Nah guys, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi, ambil hikmahnya. Jikalau di ceritaku ada yang menurut kalian bermanfaat, kalian boleh komentar juga di kolom komentar. Dan jikalau di kisahku yang cerita di 2020, di akhir 2020 itu tidak bagus, kalian pun boleh komen di kolom komentar. Sekali lagi, semoga video ini bermanfaat. Dengan tulus hati aku tidak
tidak ingin menjatuhkan siapapun. Aku hanya berbagi cerita, baik agentku ataupun dari siapapun. Aku hanya ingin share kepada kalian apa yang saya alami. Semoga kalian tidak mengalami seperti yang saya alami. Dan saya sudahi video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi, jikalau video ini bermanfaat untuk kalian, kalian komen juga di kolom komentar. Dan apa pendapat kalian dengan cerita di akhir tahun 2020 yang aku buat ini, baik atau buruk? Coba kalian komen di kolom komentar, saya tunggu ya. Oke? Dan saya sudahi video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke guys, see you next in my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.